Jujur aku pernah mikir buat nge-clone aku juga, karena capek kan kalau misalnya harus aku yang present buat konten, karena kan jadinya harus mikirin rapi rambut lah, make up atau enggak milih baju. Cuman coba aku punya karakter yang semirip aku bisa ganti aja baju secara komputer lah ya, ganti rambutnya gampang. Pakai suara aku cloning juga kan kayak menarik tuh. Ya kan? Halo Sobat Bellpods, balik lagi kita di acara yang kita udah biasa nantikan tentang blockchain, kripto dan juga Web3. Kali ini kita ada spesial yang istimewa karena dia adalah seorang cewek gitu ya. Nah jadi tamu gue ini sekarang dia berkecimpung di dunia Web3 dan sangat kita nggak bisa bayangkan ya, ternyata dia adalah seorang smart contract developer. Nah selain dari smart contract developer, dia juga seorang content creator dan salah seorang juga lulusan dari Universitas di Computer Science. Jadi langsung saja inilah dia Feby Metasari. Halo. Pak Bel, udah agak lama gak ketemu. Pak. Kebiasaan kayak udah Pak kayak Bel. Om aja nih. Terakhir kita ketemu di Singapura ya tahun lalu ya. Iya, dekat-dekat event token. Event token ya, bulan September kali ya. Ya Feb, gimana kabarnya Feb? Baiklah, gini-gini aja sih. Asik. Oke Feb, jadi lu ngawalin hidup lo di dunia Web3 ini awalnya dari mana sih? Awalnya sih gara-gara ada teman kuliah yang ngajakin invest kripto ya. Oh, invest kripto di awal ya. Itu zaman kuliah. Cuman akhirnya mulai dalemin tuh masa-masa NFT viral karena NFT. Temen juga sih ngasih tahu, masa gambar kayak gini bisa dijual ribuan dolar. Kan mau juga dong, masa gambar receh gitu waktu itu ya. Bisa dapat ribuan dolar ya, aku pelajarin aja gimana sih minting NFT. Terus dari situ juga aku bisa bikin tutorial YouTube yang mendadak viral. Jadi ya udah, jadi mendadak jadi konten kreator. Oh, jadi mendadak konten kreator waktu itu ya. Berarti lu pertama kali trading di kripto itu mostly taunya dari NFT dulu ya? Oh enggak. Atau udah sebelumnya misalkan main exchange atau DEX, udah pernah nggak? Atau ikut price sales atau gimana? Pernah ikut nggak? Pertama kali banget itu kan masih kuliah tuh cuma tahu yang dari Telegram bot, dan dulu tuh exchange cuma taunya Indodax. Dulu masih ada satu doang yang lokal. Emang tahun berapa? Masih 2019. Ingat? Oh 2019 udah touch ya sama ini ya, sama kripto ya? Gitu. Terus balik lagi kan zaman NFT 2020 terus 2021 ya? Ya sekitar 2020-an, 2021 betul. Baik lagi deh. OpenSea waktu itu. Iya, coba-cobain lah Mintable, Rarible, OpenSea lah, cobain minting NFT. Alright. Tapi sampai sini udah ada punya NFT sendiri nggak? Enggak gitu, fokus ke NFT sih sekarang. Sempat iseng aja bikin gitu, belajar aja sih. Oh belajar. Tapi belajarnya itu sampai di mana? Sampai misalkan creating the marketplace atau creating just only for minting or something what gitu lah. Kayak kalau NFT mentok-mentok apa? Bikin collection kan minting, nggak sampai kayak. Minting aja ya. Sempet iseng pengen coba bikin kayak project sebentar sekali lah. Cuman ternyata susah ya bikin NFT project ya. Jadi ya experience lah. Alright. Oke, kita nggak usah ke situ dulu karena ini akan kita bahas di smart contract nanti. So we back again. So perkenalanmu dengan kripto itu waktu itu pertama pasti trading dulu. Udah pernah rug pull dong? Kena rug pull nggak? Semacam kali pernah lah ya. USD juga kena ngalamin. Oh USD. Untungnya cuma $500. Oke. Karena ya mostly sih kayak kita kan, gue juga project developer di Web3 gitu. Ya mostly rata-rata kita udah kena liquid juga. Iya. Jadi udah kapok di trading, biasanya kita buat project sendiri sih. Iya nggak sih? Iya, jadi developer lebih aman lah ya, lebih pasti dapat uang gitu lah ya. Karena kita sebagai market makernya ya, ya nggak sih? Terus Pep, kalau lu lihat lah dari sekarang nih, ini kan sekarang perkembangan kripto sendiri kan sangat cepat lah ya. Iya. Cepat, hampir kalau dulu sih kami hampir tiap tahun ada kayak new buzzword kayak gitulah. Iya. Ya kan tiap tahun, mungkin dari DeFi, kemudian dari NFT gitu ya, ada metaverse. Jadi tiap tahun ada aja kayak topik-topik. Tapi kalau kali ini kayaknya banyak sih yang gue tahu ya. Ada desain, ada decentralized science ya kan, ada Depin.
Ada apa lagi di AI, decentralized AI. Betul. Ada lagi RWA ya kan? Reward asset. RWA dari tahun lalu ya itu. Iya tahun lalu, cuman sekarang mau booming sekarang, cuman udah ketutup sama AI gitu. Jadi kayaknya kita itu hampir tiap tahun punya something yang ini ya, something yang new gitu di Web3 ini. Aku lebih bilangnya mungkin marketing term ya, kayak dipoles lagi biar kesannya kayak something new gitu ya. Padahal kan kayak desain sendiri itu cuman using blockchain, tapi ya udah spesifiknya untuk science aja, cuma beda di fokusin sektornya aja sih menurut aku ya. Jadi kayak mereka mau coba incorporate blockchain teknologi ke science gitu. Oh gitu ya. Apa jangan-jangan hanya untuk jualan doang ya? Ya marketing terms lah ya biar viral. Oh ini baru lagi nih sektor baru nih, kan orang jadi lebih wah gitu loh. Kalau menurut aku ya kayak AI agents pun juga term baru aja yang dipoles kan. Dipoles aja. Even though kita nggak tahu kayak seperti apa sih real case-nya ya nggak sih? Iya, dan kayak kasarnya kan AI agent cuman AI biasa, tapi mereka dikasih akses data lebih, terus jadi dia bisa respon terhadap data lain tuh, misalnya sesimpel ada AI nih, kita kasih data weather news lah yang real time, terus dia bisa kayak kasih cerita selalu nge-tweet misalnya berdasarkan cuacanya, kan kayak gitu doang sebenarnya. Iya, cuacanya kayak gitu doang, tapi kayak dikasih perintah ya lu buat apa aja gitu ya, supaya seolah itu otomatis dan lain-lain gitu ya. Iya, dia kayak kita udah kasih tau lah goal AI ini apa. Mirip mungkin kayak sebenarnya udah existing kayak e-commerce punya recommendation lah buat produk. Data yang mereka akses kan apa sih yang sering kita search. Search, betul. Terus jadinya dia tinggal bilang, pokoknya setiap kali usernya buka aplikasi ini, kita kasih tahu rekomendasi produk berdasarkan data yang dia dapat dari searching kita ya, gitu sih sebenarnya. Sama kayak Instagram, TikTok gitu ya. Kita cari kata apa, ya udah dia kasih video sampai FYP kita, sampai kita sampai bosan kok ini mulu gitu ya. Jadi kayak mereka ya cuman term baru aja sebenarnya kan. AI agent tuh udah lama. Cuman dulu kita nggak sebutnya AI agents. Mungkin kita sebutnya the AI algorithm gitu ya yang mereka pakai. Cuman sebenarnya sama aja sih ya. Sama sih kayak NFT waktu zaman kita di 2000 ya, booming OpenSea waktu itu. Sebenarnya udah ada 2019 sudah ada atau 18 itu namanya CryptoKitties. Dulu sebutannya bukan NFT kan? Bukan NFT dulu itu, cuman bilangnya CryptoKitties aja. Cuma sekarang di branding. Jadi kayak lebih keren nih istilahnya. Padahal yang dulu-dulu ada ya sebenarnya NFT gitu. Ya jualan marketing lah ya, biar ada apa yang ya new lah ya. Kan kripto ini taunya new aja, cepat-cepat gitu ya. Nggak mau yang kayak long term itu susah ya. Iya kan? Kalau bisa ada yang baru gitu loh. Makanya project kan banyak baru, cepat hilangin juga kan. Cepat hilang juga ya. Kalau kita lihat ya kayak kemarin lah Trump kan. Sama Melanie, gila loh. Sampai listing di Binance nggak nyampe berapa bulan. Tapi itu kan emang hitungan berapa minggu kali udah langsung listing. Influence presiden US kan beda. Emang orang yang punya power gitu kan. Kalau orang biasa nggak bisa. Gitu, berarti mereka secepat itu ngambil kesimpulan untuk listing. Sementara mungkin project-project yang gua kenal ya, yang bagus-bagus, yang punya masa depan gitu, gila sampai 3 tahun juga belum listing gitu. Karena mungkin kalau kayak gitu dia ngerasa fundamentalnya ya Presiden Trump itu sendiri orang yang kelihatannya influence-nya tinggi gitu kan. Mungkin mirip kalau Elon Musk sendiri yang ngeluarin token ya pasti orang percaya. Pasti gitu ya. Berarti kalau lu cari kesimpulan di dunia kripto ini sebenarnya apa sih? Tentang hype enggak atau gimana sih? Bisa dibilang hype and maybe utility juga ya, karena menurut aku Indian kalau emang suatu project berguna ya, sesuatu yang kepake ya pasti itu bakal bisa sustain. Sedangkan a lot of kalau buat meme atau project sementara ya attention market doang, cuman quick profit kan, pump and dump. Cari momen gitu ya. Kayak banyak AI agent token yang muncul atau DeFi token yang muncul itu kan cuman mostly ya mungkin momentum doang sih. Mereka project makernya mau cari duit, ngambil liquidity, pindah attentionnya ke mereka udah. Tapi menurut lu kayak semacam ide lah. Kalau ya kita ngurut ke belakang lah, kayak di Solana kan terkenal waktu itu pump and fun kan untuk meme kan. Sementara kan meme itu sendiri dulu itu udah terkenal lah. Temen ya memang masih skala-skala biasa kayak Doge atau Shiba kan waktu itu ya, sebelum ada pump and fun ini. Kemudian mungkin dia punya ide kali ya, kayak ya ini kan emang meme ya istilahnya, memang gak ada utility juga. Betul. Memang ini tempat kayak orang dalam tanda kutip arisan gitu. Lu masukin duit sekarang ya besok lu untung.
ada yang jual, ada yang beli, udah gitu aja kayak something kayak yang nggak ada utility-nya juga, tapi it works gitu loh. Mungkin kalau kayak Pump.Fun lebih ke kan kebanyakan orang nggak tahu ya cara, not everyone is a developer, mereka nggak tahu how to launch a token. Ya udah Pump.Fun ya bikin platformnya aja buat fasilitasin gitu. Iya langsung buat token ya. Betul. Selesai kan, lu mau buat nama apa udah langsung. Iya, fee-nya murah, gampang, kasih nama, logo, selesai gitu. Udah sih. Kadang nyesel nggak sih lu sebagai developer kayak kok gue nggak mikirin itu ya gitu. Mungkin iya ya, makanya kan coba aja terus-terus kan mikirin project idea baru, iseng-iseng ikut hackathon, ngide-ngide. Udah sih. Kadang-kadang kan gue mikir kan, anjir, kok dia idenya sederhana gitu, kok gue nggak bisa bikin. Artinya gini, gak kepikiran. Sebenarnya gue bisa buat itu, segampang itu, satu hari juga gue bisa kerjakan gitu ya. Tapi kok gak kepikiran gitu loh ya. Iya, emang itulah unik. Gila loh, gue dengar laporan keuangannya setahun tuh hampir ratusan miliar. Iya sih, asli. Gila loh, ratusan juta loh. Gila ya. Iya, cuma perlu backing juga kayaknya deh, iya gak sih? Maksudnya kalau dia nggak bener-bener nge-catch attention orang-orang ya nggak bakal jalan juga platformnya. Iya udah pasti. Gitu. Memang ya istilahnya kan namanya market di crypto ini kan kadang-kadang dalam tanda kutip ada hoki ya. Iya, kadang-kadang ya itu mostly sih banyak kan seperti itu. Kadang-kadang kan kita lihat ada lah teman-teman kita ya dari influencer gitu dapat jackpot lah. Betul. Gitu ya. Ya itu ya memang udah biasa gitu, udah biasa di crypto, which is ya kita nggak heran seperti itu kan. Cuman kadang-kadang banyak orang baru kayak merasa wah gue masuk aja semua, gue bisa gitu kan. Padahal kalau menurut gue itu hoki gitu loh. Betul. Mungkin lu dapat satu kali dalam seumur hidup lu gitu. Dan semua orang pernah ngalamin itu. Betul. Kayak satu meme coin untuk semua loss yang udah berlalu. Iya. Dan kebalikannya juga ada. Betul. dari gue pernah kayak kita main trading misalnya kan udah setahun ya ngumpul dapat main di spot market, begitu tergiur main futures habis semua. Iya. Jadi ya udah itu memang udah begitu nih permainannya gitu. Nah jadi kalau di gue sendiri sih gimana ya, gue nggak terlalu membawa orang itu ya udah lu trading gitu. Trading gue nggak selalu membawa ke situ. Gue lebih suka kayak invest di ini project sih. Kayak oke, lu buat idea. Karena nggak bayang lu kayak buat ide Pump Fund itu jutaan dolar, gila lu itu. Tuh. Padahal kalau kita lihat anjir itu UI-nya jelek banget ya kan? Iya, cukup lah. Ya UI-nya kan? cukup. Waduh. Cuman ya mungkin dia mengandalkan kecepatan dan simplisme ya kan, simple gitu ya. Nah kira-kira lu sebagai developer kayak ada nggak sih selalu explore new coming gitu loh? Idea project pasti sih. Soalnya kan aku pengen juga lah ya maksudnya bisa bikin project yang akhirnya dia bisa running sendiri. Dan sekarang mungkin a lot lebih ke AI products gitu sih yang aku coba pikirin. Oh ya, produk ya. Soalnya kan lebih kayak bisa subscription based. Jadi kayak produknya jadi udah tinggal orang subscribe masuk terus lumayan gitu. Sih. Makanya. Saya udah hampir mungkin habis 2 jutaan kali ya tiap bulan. Subscribe ke mungkin ada 6 atau 7 AI. Iya. Even kayak podcast kita ini kita pakai banyak AI loh. Wow. Iya. Kayak misalkan nih kita kan kayak ada 3 kamera. Itu kalau dulu saya punya video editor bisa 1 minggu untuk ngeditnya. Sekarang udah pakai AI. Sekarang pakai AI. 30 menit udah jadi. Selesai. Iya, kalau emang AI yang bagus sih oke sih. Kalau aku masih pakai human editor sekarang. Oh enggak, udah pakai AI udah. Misalkan makanya gue bilang kayak misalkan ada 8 kamera misalkan kan ribet. Iya. Gimana kameranya ini, siapa yang ngomong ini? Cuma jatuhnya lebih AI murah cepet ya? banget. Jauh lebih murah. Jauh banget lah. Iya. Paling gue bayar itu 800.000 sebulan. Iya sih. Iya. Buat banyak video gitu kan. Iya buat video. Ya, makanya sih AI jadi threat juga ya buat banyak orang gitu ya. Iya banyak banget. Kayak sekarang juga kayak gue kan punya media juga tuh namanya ChangeSite, buat grafis apa semua udah pakai AI udah. Iya kita hanya bayar $30 sebulan, udah desain grafis udah dibuang. Iya betul. Gak perlu lagi. Makanya kayak bener-bener perlu orang-orang yang kalau dia punya unique skill lah biar kita tuh milih dia daripada AI gitu. Karena kan AI juga masih ada limitation juga sekarang gitu loh. Ada beberapa limitation tapi untuk standard working sih dia udah gila. Cukup ngebantu banget sih. Bayangin kita buat berita aja ya, gak perlu sadur sana sadur sini.
tinggal kita tolong buatkan berita begini, ada begini, udah dibuatin. Cuman jujur ya kalau buat berita aku tuh masih ada kayak cross checking lagi sih, karena aku takut ya kayak dia ngerangkumnya tuh kurang tepat, ada yang miss gitu loh pasti. Iya, sejauh ini the prompt yang lu pakai paling bagus siapa? Prompt? Iya. Oh maksudnya AI model kan? Iya, model sih. Aku sih biasa pakai ChatGPT masih. Oh, cuman, itu paling mutakhir nggak menurut lo? Baru ada yang baru sebenarnya. Sebenarnya awalnya mau aku spill nanti nih di konten aku ya. Cuman aku spill dikit ya. Okay. Ini dari Cina. Dia gratis bahkan, open source. Spill aja lah ya namanya. Dia namanya DeepSeek. Oh ya? Iya. Deep dalam Seek mencari SEEK ya. Iya, dan itu bagus banget modelnya, bisa run locally juga gitu loh, dan bisa bilang lebih murah dan kepintarannya lumayan setara juga lah sama ChatGPT. Aku udah coba sih kayak punya Meta AI itu. Meta kurang banget. Meta yang ini bagus banget sih. Asli ini harus cobain. Iya. Dulu aku coba itu namanya Bard. Punya Google. Aku juga coba itu. Cuman sekarang udah ganti Gemini. Iya. Nah sekarang Gemini jadi mainan anak gue. Iya. Jadi di Gemini itu dia ada kayak semacam voice. Udah, jadi kayak speaking gitu, kayak asistennya dia. Ya, jadi anak gue nanyain apa aja gitu di telepon itu. Dan lu tau gak sih ciri AI yang bagus apa? Kalau menurut lo? Mungkin lu bisa kasih tau gue. Kalau menurut aku, apa standar misalkan AI ini bagus? Menurut lo apa? Dari responnya sih, gimana cara dia thinkingnya ya. Menurut aku sekarang banyak AI pakai deep think ya. Ya itu sih kalau hasilnya. Aku kan bisa pakai buat coding. Kalau hasilnya kayak nggak bertele-tele dan akurat ya, it's good gitu. Oh buat coder sih ya. Iya, jadi kayak lebih ke misalkan kalau ada yang salah, ini apa yang salah gitu ya. Iya, sama code generationnya udah bener belum sih, rapi nggak sih gitu, efisien nggak sih codingannya gitu. Oh iya, kalau gue satu sih, gue selalu bilang selalu gue nguji AI itu, nah chat ya, untuk chat itu satu aja, who is me misalkan. Nama gue kan Bel ya, who is Bel. Kalau dia nggak tepat, udah itu paling jelek udah itu. Tapi kalau dia, karena kan kita istilahnya nggak terkenal banget gitu, istilahnya orang nggak terkenal banget, dia tahu kita nggak gitu. Karena kan kita udah punya profile, kita ada di sosial media, dan sejauh mana dia mampu data itu gitu. Which is data kita kan udah dari internet nih. Iya sih. Sejauh mana gitu. Nah jadi kalau gue itu ngelihat AI untuk ini ya, untuk asking and question itu, gue itu aja simpelnya. Jadi makanya gue bilang Meta AI jelek ya kenapa ya? Karena kemampuannya kacau banget, hancur banget. Nah Gemini atau si Bard dulu bagus banget. Dia sampai bisa nyimpulin apa semua. Wih gila, ini keren nih. Tapi gue cobalah nanti di DeepSeek ya. Mungkin satu lagi aku lebih ke sebagus apa sih script generationnya. Kalau sekarang sih aku masih pakai custom GPT ya, yang aku bikin sendiri di ChatGPT. Ada ya? Buat scriptwriter. Iya, jadi aku udah bisa kasih initial prompt lah, gitu AI model buat apa gitu loh. Itu sih kurang lebih ngebantu-bantu. Dan selain lu sebagai content creator, lu sebagai developer ini kan ya. Tapi tadi content creator tuh gara-gara mendadak ini ya, kayak tanda accident lah ya. Sebelumnya aku emang konten, cuman bukan ke niche crypto web3 gini, lebih ke iseng-iseng yang ikut agency lo dulu yang suka viral zaman COVID. Kan banyak yang pakai kayak konten kreator baru-baru lah, yang kayak buat makanan, skincare, make up, tapi itu receh banget. Terus kan akhirnya pindah niche-nya ke crypto web3, lebih ada uang ya. Jadi ya udah. Jadi sekarang lu udah move 100% di sini. Udah gitu aku fokusnya ke web3 aja. Tapi sebelumnya lu ada kecantikan, ada something. Dulu, karena kan anak kuliahan nyari duit aja kan. Ya udahlah, dimanapun ada kesempatan ngambil aja. Ambil aja ya. Cuman asli itu nggak jauh banget lah. Atau gimana? Enggak. Oh sorry, ada alarm. Itu lebih ke kurang aja sih secara salary kali ya, income-nya. Kayak modal orang-orang yang endorse-nya buat makanan, skincare. Apalagi maksudnya brand skincare atau beauty kecil, pasti kan beda ya sama orang yang masuknya bikin project crypto. Biasa kan lebih ada modal ya. Iya, gitu. betul. I see. Tapi gue kadang-kadang bingung ya sama kalian ya. Mungkin kita terpaut 15 tahun kali umurnya. Iya kah? Iya, mungkin. Aku 24 sih sekarang. 24, yailah. Gue hampir 15 tahun. Kadang-kadang gue pikir gini, anak-anak sekarang ya,
Kalau di zaman kita tuh kita kuliah apa pengen kerja gitu loh. Pengen kerja di tempat ya mungkin di perusahaan-perusahaan yang mungkin menurut kita bonafit lah gitu ya. Iya. Tapi kalau zaman sekarang nih ya, banyak kan kayak mereka itu ya pengen mandiri gitu. Ini lu tahun 2000 berapa? 2001. Udah masuk Gen Z nggak sih? Masuk sih. Masuk ya. Oke nih, coba kasih tau gue kayak Gen Z itu sebenarnya gimana sih sebenarnya? Kalian pengen mandiri atau kayak gimana gue bilang ya? Kayak nggak ada niat untuk mau kerja sama orang gitu. Gimana sih? Aku nggak bisa generalize ya menurut aku. Soalnya kan orang pasti nggak bisa kita samain berdasarkan generasi juga. Jadi kayak kalau enggak kan mas nggak mungkin lah ada orang karyawan di perusahaan dong kalau semuanya mau kerja mandiri. Jadi menurut aku ya itu tergantung orangnya lagi. Cuman emang di era orang-orang Gen Z ini lebih banyak yang bisa, lebih banyak yang mau kerja sendiri gitu. Mungkin dibandingin generasi yang sebelumnya. Sebelumnya itu masih tergantung dan lain-lain. Masih fokusnya harus pendidikan S1, S2 atau harus cari perusahaan lah, lamar kerja. Cuman zaman sekarang kan udah manfaatin digital economy, banyak yang jadi content creator, fokusnya ya mereka bikin personal branding gitu dong. Personal branding, aku juga makanya kan bilang ya jadi content creator benefitnya ya kita punya personal branding kan, karena situ kan ya. Ada trackingnya secara digital gitu loh. Di luar dari bayarannya ya. Dan orang-orang tuh bisa gampang trust juga ke aku karena aku udah bikin kayak image aku di Instagram kah, di YouTube. Dan kayak udah punya credibility lah kasarnya gitu loh. Dibandingin orang-orang yang nggak bikin itu gitu kan, atau nggak aktif secara digital, cuman fokusnya mungkin scrolling dan komen, udah nggak ada benefitnya gitu loh. Terus lu nggak takut terkenal? Enggak sih, ya mungkin sesekali ada, cuman ada benefitnya juga sih. Kan semakin terkenal semakin besar influence ya, ada plus minus lah pasti. Nanti kan bisa bikin token langsung naik. Bercanda. boleh. Gitu sih. Kadang-kadang ya memang ada dilema sih ya. Ketika dia zaman sekarang kan serba orang gampang share gitu ya. Kemudian ya everybody can be as video blog vlogger gitu, tapi belum tentu jadi influencer kan gitu. Tapi once mereka terkenal, mereka ini ya akhirnya ada negatifnya. Betul. Mereka kayak ya ruang mereka jadi sempit ya kan, kemana-mana mereka harus jaga sikap dan lain-lain ya kan, jaga reputasi kan gitu ya. Jadi ya itulah mungkin perbedaannya ya. Terus kalau menurut lu sendiri dari anak-anak sekarang itu gimana sih keinginan mereka gitu loh? Keinginan mereka mungkin dalam hal tanda kutip mencari duit. Ada nggak kira-kira dalam pikiran lu ini sih harusnya yang kalian deliver gitu. Anggap aja kayak kami orang tuanya gitu ya, orang tua kalian gitu kan. Gue sebenarnya mau ini gitu supaya gue bisa menghasilkan duit yang lebih banyak gitu. Bisa coba elaborate, maksudnya apakah kayak mindset orang Gen Z? Ya kalau kayak kami dulu kan kayak ya udah lu harus misalkan S1, kemudian lu harus IPK mungkin 3 gitu. Ya udah lu pasti gua misalkan gua hire kerja dan mungkin gua gaji lu 3 juta atau 5 juta gitu. Udah, that's it gitu loh. Tapi kan kalau anak-anak sekarang kan beda. Betul. Gaji 5 juta siapa yang mau 5 juta? Hidup gua udah 10 juta nih gitu ya kan. 5 juta siapa yang mau kan? Tergantung gitu juga kali ya. Mungkin buat sebagian orang minimal UMR aja udah bersyukur. Mungkin tergantung daerah dan social circle juga dong pastinya. Ya kan, cuman mungkin kalau buat kebanyakan orang zaman sekarang nggak semua hiring tuh based on harus S1, harus punya IPK tinggi. Oh sekarang bilang gitu lagi. Menurut aku tergantung sih industrinya dan aku kan setuju ya tadi kebanyakan sekarang kalau Gen Z bisa mandiri lah ya, nggak harus tergantung sama orang lain. Jadi kayak tadi ya, kalau mereka punya personal branding, punya bukti mereka punya skill, misalnya jago public speaking gitu I think ya mereka bisa dapat income yang bagus. Misalnya mereka bikin bisnis atau bikin kelas juga sekarang banyak ya, community ya. Kalau sekarang aku lihat ya orang-orang paid community kah, VIP. I mean ada plus minus ya, cuman sharing education gitu-gitu lah in community kan meninggikan dia punya impact yang bagus nih ke community dia. Terus dari situ personal branding naik kah, mau di banyak yang jadi kayak content creator tuh dibayar juga kan. Iya dibayar. Terus apalagi ya paling banyak juga aku lihat anak muda zaman sekarang tuh
kan banyak melek digital ya. Banyak juga yang manfaatin buat dapat uang. Misalnya banyak yang jago trading, oh udah bikin community trading. Jagonya bikin ads, bikinlah bisnis sendiri buat agency gitu loh. Jadi mereka nggak harus depend sama orang lain buat hire mereka. Mereka bisa build their own lah. Karena dalam tanda kutip mereka punya resource, mereka punya skill, even though ya mereka punya tanda kutip uang, ya mungkin dari orang tuanya atau dari lain kan. Iya, cuma nggak bisa generalize ya, nggak semuanya gitu. Nggak semua, tapi mostly aku lihat seperti itu. Makanya kenapa di zaman sekarang itu banyak lah ya bertebaran banyak di Instagram. Anak muda kaya sekarang, lebih kaya dari aku kan. Kayak yang udah nyentuh ratusan juta, miliaran, karena masih mereka umur pinter. Di bawah 25 gitu ya. Nggak perlu kuliah bahkan, gitu loh. Karena ya aku juga nggak gitu setuju sama formal education, apalagi ya kayak semua yang kita pelajarin kan nggak semuanya kepake ya. Bukannya kepake, itulah makanya lu ngikutin gak Elon Musk? Ikutin ya? Yang anaknya nggak dimasukin sekolah sekarang, karena dia bilang ilmu yang ada di sekolah itu jauh banget ketinggalan. Iya sih. Lu merasa nggak sih? Kayak gue sih merasa banget ya, kayak masih kita kuliah kayak kok kuliah itu kayak gue masih SMA ya gitu loh. Kayak gue kayak masih belajar sebuah teori yang kayaknya gue gak penting nih teori gitu loh. Iya gak sih? Dan itu yang terjadi banyak di dunia apa sekarang, dunia dunia pendidikan. Iya sih. Makanya Elon Musk kan kayak dia nyengkolahinannya sendiri, udah dia langsung belajar teknologi yang baru. Betul. Kalau lu sendiri lah, waktu lu belajar coding pertama kali semester 1 di sekolah dikasih apa? Algoritma sih. Iya, algoritma nih ya. Mungkin bahasa pemrogramannya waktu itu apa? Masih C. Masih C kan? Iya. Masih C. Which is saat udah itu mungkin di zaman lu itu udah gak ada yang pakai lagi. Betul. Udah mungkin udah main di Golang, udah main di Python. JavaScript lah minimal. JavaScript. Nah itu. Jadi sama gua juga. Zaman gua masih lebih jauh lagi. Iya. Pascal. Udah gak pakai sih untungnya. Pascal. Itu kayak ini bahasa pemrograman apa gitu loh. Yes. Kenapa gak langsung diajarin misalkan langsung tingkat tinggi? Mungkin kayak maunya bertahap gitu loh. Mulai dari basic kali ya. Akhirnya bertahap tapi akhirnya kita kayak ini kan. Kayak ya kayak gak bisa siap langsung kerja gitu loh. Lo kan kita butuhnya lu pakai Ruby lah, lu Golang lah, gue pakai Python. Really? Ini kan udah beda bisa dibilang language udah langsung beda gitu. Kok aku lebih ngerasa kayak aku S1 tuh lebih buat fundamental banget lah, maksudnya minimal aku melek sama bahasa-bahasa dan mungkin beberapa yang kayak kepake yang pastinya data structure, database itu masih general lah dan itu oke banget. Cuman mungkin regarding se-advance apa yang diajarin di kuliah emang kurang ya. Karena kebanyakan kita pasti belajar lagi waktu kerja betul, gitu. Betul. Maksud gue itulah yang perlu sebenarnya perlu dirubah total gitu karena kita harus ngikutin industri kan. Betul. Makanya kalau di Amerika atau di Eropa mereka selalu kerjasama antara industri sama kampus. Beda sama Indonesia. Ya, lama. Jauh banget gitu loh. Nah makanya gue bilang ini kan peran kita lah. Contohnya lu sebagai influencer kan. Akhirnya ya mereka mendapatkan ilmu itu dari luar sekolah kan. Betul. Dan itu yang dalam tanda kutip menghidupin mereka gitu. Sekarang lah kalau misalkan smart contract kita udah tahu lah, ada Solidity, ada Rust, ada Move ya kan, ada lain-lain gitu. Sementara di sana kita masih belajar mengenai C++ lah, mengenai HTML dan lain-lain gitu loh. Jadi terlalu jomplang gitu. Begitu mereka lulus ya nothing, gak ada yang mereka dapatkan apa-apa. Nah ini cukup lah menurut aku. Ini gimana nih menurut lu sebagai influencer? Ya mungkin makanya angka pengangguran masih lumayan tinggi juga ya kalau kita lihat. Ya maksudnya dari Gen Z aja 10 juta ya terakhir datanya yang katanya nganggur gitu ya. Mungkin lebih ke emang harus orang yang mau belajar lebih lah biar bisa dapat kerja lebih mudah ya. Maksudnya jujur kalau kebanyakan temen aku kan emang udah punya kerja jadi mungkin aku nggak gitu melek ya. Kalau ternyata banyak juga yang udah lulus kuliah tuh belum dapat kerjaan gitu. Oke. Dan aku nggak tahu sih salahnya karena apakah syaratnya lah yang terlalu panjang kan bilangnya fresh graduate tapi harus katanya yang banyak yang bilang tuh suka jadi meme ya yang katanya fresh graduate tapi minimal punya pengalaman 2 tahun kerja kan gimana gitu gimana caranya? Ya itu kan sempat jadi meme ya. Magang kali ya. Mungkin ya gitu jadi tapi kayak, kita gak perlu magang kalau dapetin duit jangan aja gitu sampai ya, kan makanya bingung juga sih antara apakah ekspektasi dari orang yang hire juga ketinggian padahal orang fresh graduate gitu ya mungkin. Iya. Padahal juga sampai di kantor kerjaan ini apa? Alah ini mah tutup mata gue ngerjain ini. Iya ya kan? Atau ya emang apakah materi kuliahnya juga kurang sesuai sama industri gitu kebutuhannya gimana gitu sih. Kalau menurut gue sih sebenarnya ya
kadang-kadang kita banyak mikir ekspektasi kita hampir kuliah terus kerja itu tinggi banget. Betul. Ternyata begitu kita masuk lah kayaknya mungkin paling 10% dari ilmu kuliah untuk menerapkan apa yang kita kerjain sekarang. Dan mostly banyak juga yang salju kan, salah jurusan. Mostly banyak begitu juga. Betul, gitu. betul, Jadi betul. Fenomena seperti ini sebenarnya nggak match lagi sih. Makanya memang pembatasan antara memang ada Gen Z dan next kan ada lagi Gen Alpha gitu itu udah berbeda menurut gua. Artinya ini yang harus kayak misalkan dari sisi HRD lah atau dari perusahaan ini harus membedakan karena ini memang beda. Harus punya treatment khusus gitu loh. Betul sih. Iya kan? Dan sekarang yang lu bilang ada 10 juta Gen Z yang lagi nganggur, sebenarnya mereka nggak nganggur, mereka tetap dapat duit. Tapi dari mana mereka dapat duit kan gitu aja. Iya. Ya itu tadi mereka bisa live streaming ya kan, mereka main game, ada yang nonton YouTube bayar gitu kan. Betul. Atau sebagai konten kreator mereka posting Peluangnya dan lain banyak. ya kan. Mereka dapat duitnya dari Instagram dan yang lain. Jadi menurut gua ya inilah faktor-faktor platform digital yang mengubah ini. Mengubah kalau bilang ya mengubah gaya hidup juga. Ya benar sih. Iya kan? Iya. Makanya kalau gue kemarin ke Jepang tahun lalu, gue tanya sama anak S3 di sana, dia bilang kita hampir yang kuliah di S3 di Jepang itu 98% itu orang luar. Hanya 2% orang Jepang ya. Loh, bilang kenapa gitu? Ya pergeseran budaya. Karena bagi mereka ngapain sih kita bicara tentang ilmu. Orang ini sekarang dunia kita ini udah banyak teknologi terapan. Betul. Kenapa kita harus memikirkan itu lagi? Sekarang siapa yang menggunakan? Kalau semuanya kita bangun yang baru, siapa yang menggunakan? Iya sih. Nah makanya banyak kan kayak anak-anak kayak Asia udah maju lah ya, kayak Eropa, kayak Jepang, Singapura, Korea gitu, anak-anak negara yang maju, ya mereka udah content creator aja udah, nari-nari, nyanyi, ya itu mereka lakukan. Gak ada mereka kayak belajar menggali lagi ilmu, jarang. Terlebih lagi mereka keluarga orang tuanya udah pada kaya-kaya, ya udah. Iya, cuman kan kalau di Indonesia nggak semuanya dari keluarga yang mampu gitu. Betul. Nah makanya mereka harus cari cara bagaimana mereka keluar dari zona itu. Iya, tapi kayak aku lihat ya kebanyakan lebih stay in the comfort zone aja gitu, nggak banyak yang mereka mungkin mau lah punya income gede. Maunya, cuman kayak I don't think mereka take action aja sih. Kebanyakan ya. Maksudnya kebaca sih mana yang pasti mau niat berusaha di usia muda sama yang mau ya udahlah. Kalau emang rutenya udah pekerjaan stabil, stay di situ udah aman ya udah gitu loh. Oke. Nah, ini gue akan bawa ke apa yang gue pikirkan, yaitu di Web3 tadi. Kita kan banyak kan di Web3 ini kan dalam tanda kutip kan menawarkan kayak semacam rewarding ya. Kayak ya what's to earn lah misalkan. Betul. Atau working to earn. Atau ya mungkin read to earn. So many things lah to earning. Iya, gimmick ya kan? lah. Gimmick lah ya. Jadi kayak membawa orang ya lu kayak ngerjain sesuatu lu dapat earning gitu. Nah kadang-kadang gue jadi kepikiran bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu untuk menjawab kelemahan-kelemahan tadi. Kelemahan ya tanda kutip Gen Z tadi. Karena kalau dari banyak yang gue dengar agak susah diterima di lingkungan kerja yang seperti kami. Agak susah diterima kerja itu gara-gara ya itu tadi mereka itu terlalu pintar. Kemudian ya istilahnya bagian hal yang mungkin menurut orang lama-lama ini rumit bagi mereka itu sangat gampang gitu loh. Iya. Dan yang kedua mereka nggak suka dengan hal-hal yang kayak gue ngerjain begini-begini doang. Ini kan bisa dikerjain sama sistem. Betul. Dikerjain sama algoritma, kenapa ini tiap hari dikerjain harus sama orang. Nah, jadi ketidaknyaman itulah yang membuat kayak susah untuk diterima gitu. Nah makanya gue bilang sebenarnya Web3 ini menjawab kebutuhan dari si Gen Z tadi. Betul. Ya itu tadi katakanlah kayak misalkan lu bermain game lu dibayar, ya kan? Ini kan kayak semacam kita bilang gimmick gitu ya. Iya. Tapi kan memang realitanya ada gitu loh, ya kan? Nah kemudian pemain fun lah contohnya, kan tinggal masukin, ya kan tinggal main-main aja. Iya. Ya kan ajak teman-teman, ayo kita goreng-goreng gitu kan? Kan kayak gitu kan? Iya mungkin kalau Web3 bisa maju cuma karena gimmick earn-nya sih ya. Maksudnya kalau misalnya mau bilang banyak Gen Z
interested in Web3, aku lebih mikirnya mereka interested in dapat duit gampang. Betul. Gitu sih. Iya betul. Jadi itu matchingnya kan. Nah kebayang nggak kayak di era kita lah ya. Mungkin di era kalian lah ya. Kalau era kami mungkin udah agak lama. Era lama saya itu ChatGPT nih, gue masih inget banget. Itu kan gue kuliah di Bandung. Itu tahun 2001. 2001. Aku ingat banget ada seorang seniorku yang membuat yang sama seperti ChatGPT. Tapi waktu itu memang belum menggunakan ini ya, database global ya, bukan. Waktu itu dia masih menggunakan lokal servernya dia. Keren. Iya. Dan itu sudah dikerjakan waktu itu. Nah kemudian kayak Gojek yang menentukan sorpet gua kemana itu juga udah dikerjakan tahun 2001. Sekarang baru diimplementasikan kan, gitu. Nah jadi menurut gua bahwa ya apa yang kita kuliah lakukan sekarang, mungkin anak-anak sekarang ya mereka buat tesis atau buat tugas akhir itu mungkin 20 tahun lagi itu penerapannya bisa jadi. Iya. Itu yang gua pikirin bahwa ya pergeserannya di sana. Sekarang kalau kita bilang misalkan ChatGPT atau AI yang lain lah. Karena anak-anak sekarang kan bukan membuat kan. Makers itu ya mungkin kami tahun 1984, kelahiran 1980-an. Yang punya pikiran untuk membuat itu ya kami waktu itu. Which is kalian adalah sebagai usersnya. Kalian yang di top levelnya bagaimana apa yang kita buat ini kalian kembangkan, benar gak sih? Nah itu yang gue pikir bahwa di the next generation, gue nggak tahu nih anak-anak Gen Z sekarang lagi mikirin apa. Kalau kalian misalkan mikirin as dalam tanda kutip as creator gitu ya, saya menggunakan apa yang sudah kami ciptakan, and the next 20 years apa yang kalian lakukan ke generasi selanjutnya? Kira-kira lu punya ide nggak? Jujur aku kurang tahu ya, karena kan pasti yang bakal bisa nyiptain orang yang fokusnya in science, in research atau yang tech pastinya kan kebanyakan. Dan pastinya kalau 20 tahun ke depan apapun inovasi itu menurut aku bakal revolve around teknologi, karena emang sekarang kan apa yang kita maju-majuin terus tuh implementation of AI, robot, apalah mobil yang bisa nyetir sendiri. Mungkin ke depannya baru bener-bener mateng itu. Dimana ya oke lah udah ada tuh pembantu pakai robot, semua orang punya. Gitu loh. Kayak apa yang ada di film-film science fiction dulu lah. Itu something yang akan terjadi gitu. Menurut aku sih lebih ke sana. Jadi kayak kita akan terus kembangin apa yang udah ada biar makin perfect. Akhirnya lebih ke kasarnya mau bikin pembantunya manusia tapi bisa juga menggantikan manusia. Jadi kayak harus pinter-pinter lah kita. Dalam tanda kutip memusnahkan manusia ya. Jadi kayak menurut aku kalau orang bilang banyak emang pekerjaan mau digantiin dengan AI, ya makanya kita harus lebih pintar dong apa yang nggak bisa mereka gantiin. Iya, apa yang mereka tidak bisa gantikan. Betul. Maksudku saking sedihnya kan banyak yang udah pacaran sama anime kan. Kalau misalnya Jepang mereka makin pintar, AI-nya bisa makin kasih emotion, ya gimana tuh? Masa nggak ada yang mau nikah lagi gitu? Ya mungkin nggak semua orang, cuman ada lah yang kayak gitu kan. Jadi kayak AI itu kayak bisa jadi threat juga lah menurut aku. Tapi tergantung ya gimana kita menyikapi, dan semua orang pasti beda gitu. Makanya kan kalau kita lihat yang kena layoff sama yang kayak masih bisa dapat income lebih, itu mereka yang manfaatin dan melek AI, manfaatin lah, sama yang menolak untuk belajar gitu loh. Menolak ikutin perkembangan tech atau nggak mempahamin blockchain gitu loh. Ketinggalan lah pokoknya, nggak ngikutin apa yang sekarang lagi orang butuh gitu loh. Iya. Kayak gue sekarang lagi buat ya semacam project juga, masih secret project, tapi ya kita tentang AI juga. Jadi kita kayak gabungin antara AI sama kripto gitu ya. Nah, cuman ada satu hal yang kayak di benak gua sangat gimana ya gue bilangnya, sangat mengerikan gitu loh. Kalau dulu orang buat film itu mungkin bisa sampai setahun 2 tahun gitu ya, film perang dan lain-lain. Sekarang gua bisa kebayangin mungkin 5 tahun ke depan orang mungkin tinggal buat skrip gitu ya, kayak buku Harry Potter, dia buka setebal ini, dia tinggal masukin semuanya promptnya itu ke komputer langsung buat filmnya. Iya sih, kayak sekarang ada Sora kan, yang punya GPT Sora kan, punya GPT buat bikin video. Iya walaupun sih. Masih short. Jadi gue kebayang sih 5 tahun ke depan, ya udah
siapa aja bisa buat film. Betul. Cuman pasti menurut aku ada lah yang lebih value orang aktor beneran lah menurut aku ya. Oke. Dan ya ini di project gue ini semua everything itu dibuat buat AI semuanya. Mulai dari ide ceritanya, mulai dari musiknya, latar belakang, karakter. Udah ada AI cerita agent yang semua jadi bikin gila. Itu semua AI semua. Dan bayangin itu digabungin sama si blockchain. kayak gue ngerasa anjir. Ini kita masih di dunia yang sekarang masih permulaan kan? Bener. Kayaknya 10 tahun lagi kita udah gak ada. Semoga enggak ya. Artinya kayak manusia gak dibutuhkan lagi gitu loh. Itu luar biasa. Mungkin masih butuh untuk ya jadi yang nge-prompting AI lah. Even yang AI agent itu kan yang nge-prompting. Itu yang disolusikan. Jadi yang kita masukkan AI prompting itu AI agentnya. Maksudnya kita mau bikin AI agent yang buat nge-prompting AI lain gitu ya. AI agent yang nge-prompting AI lain gitu. Aduh gila sih itu. Ya kacau sih. Ya lihatlah nanti, aku nggak tahu sih. Even sekarang gue lagi buat project. Ini kan kita sama-sama influencer nih kan. Ya. Nah gue lagi buat project menggunakan AI. Jadi gue tinggal buat script. Gue mau ngomongin apa gitu ya. Udah. Tinggal plop jadi udah. Segila itu sih. Iya sih. Segila itu sekarang AI. Maksud gue 10 tahun lagi jadi apa ini barang? Ya padahal aku ngerasa gitu sih saat kalau misalnya hasil codingan AI kayak udah kebagusan kayak wah enak banget nih kerjaan cuma kalau ngoding ya. Iya kayak tinggal copy paste paling aku adjust dikit aja lah. Iya adjust dikit ya. Gitu. Ya sih. Kayak ya semoga tetap masih butuh manusia lah ya. Gue lupa ya filmnya. Itu filmnya gue Everdence, pernah dengar nggak? Enggak. Everdence. Enggak. Nggak tahu ya. Nanti gue tahu habis podcast ini ya. Itu filmnya luar biasa gila sih. Jadi ini si profesor dia tahu dia mau mati. Oh. Kemudian dia buat suatu penelitian. Jadi kayak otaknya dia itu masuk ke sistem komputer. Nah kemudian dia cobain ke monyet. Berhasil. Aduh. Nah, in the end, ini si profesor mati, meninggal dunia, tapi udah sempat semua otaknya tuh dimasukin ke komputer, ke server super komputernya dia. And you know what? Sekarang komputer itu hidup, dan itu adalah dia. Wow, keren sih. Dan lucunya, lu tahu nggak apa yang gue khawatirkan dari film itu adalah paradoksnya. Jadi kan manusia mati, kemudian otaknya masuk ke sistem komputer. Di komputer dia kan menggunakan banyak jaringan komputer, ya kan? Dia menciptakan manusia. Maksudnya bikin? Ya dengan otaknya si komputer tadi, dia buat manusia. Maksudnya mesin yang berpikir seperti manusia? Bukan berpikir seperti manusia. Otak komputer tadi kan nyatu nih jadi super komputer yang melebihi dari kekuatan dari pikiran manusia nih. Iya. Dia buat manusia. Wah, aku nggak make sense about itu sih. Nanti gue kasih nama filmnya. Itu gue kayak anjir kayaknya ini bakalan kejadian. Oke. Iya. Dan itu yang gue pikirin sekarang. Bayangkan dengan apa yang kita lakukan sekarang kan. Kayak ini kayak kita yang lagi ngobrol lagi nih kan di podcast. Ini bisa diganti dengan bisa. Dengan karakter loh. Benar-benar. Ya kan? Dan suara gue, kemudian karakter gue mau bicara apa itu sama. Jujur aku pernah mikir buat nge-clone aku juga karena capek kan kalau misalnya harus aku yang present buat konten karena kan jadinya harus mikirin rapi rambut lah, make up atau enggak milih baju. Cuman coba aku punya karakter yang semirip aku bisa ganti aja bajunya secara komputer lah ya. Ganti rambutnya gampang. Pakai suara aku cloning juga kan kayak menarik tuh ya kan. Itu udah ada. Iya ada, cuman menurut aku masih belum se-polish itu sih. Iya, belum se-smooth itu. Iya, facial gesture belum. Cuman bisa sih nanti ke depannya menurut aku ya. Bahkan bayangkan 10 tahun lagi. Ini seperti apa? Wow. Lama-lama ya udahlah kita cuma tidur-tidur. Kayaknya jangan deh. Enggak hidup. Kayak enggak hidup ya? Aduh. Makanya menurut aku ya itu kayak good and bad lah ya. Good and bad ya. Dan lu tahu enggak sebenarnya kripto itu ada di mana di dunia saat itu? Aduh. Artinya di dunia di mana AI bekerja, kripto itu ada di mana? Nah itu aku juga bingung ya kayak kalau semua yang kerja AI dan mereka kan mostly harusnya
gak perlu bayaran lagi ya. Apakah kita butuh uang ya? Maksudnya kan ada yang pernah bilang tuh kalau misalnya semua workingnya udah digantian the tech, udah kayak ya udah sistem zaman dulu aja everything is for you gitu loh, kayak free kali ya, kayak ya udah bisa kita terima, udah nggak ada value-nya gimana, kita udah nggak work to earn lagi kan kasarnya, kita nyiptain orang yang buat layanin kita, kasir nggak perlu manusia, editor nggak perlu manusia, yang news reporter juga nggak perlu manusia. Gak perlu manusia. Maksudku udah ada juga kan news reporter yang bukan manusia gitu. Bahkan content creator pun udah ada tuh yang sempat banyak terkenal, AI influencers itu kan banyak ya, humanoid influencer. Humanoid ya. Jadi kayak nggak tahu lah kedepannya gimana nih. Sempat questioning juga sih. Dan disitulah pertanyaan gua akhirnya terjawab di kripto. Kenapa tuh? Sekarang gini, kita simple aja. Contohnya lu punya kulkas terhubung ke internet. Kemudian di kulkas ini ada AI-nya lah, ngasih data. Misalkan lu punya telur, lu punya minuman dan lain-lain, dan kita sebagai manusia ambil kan, kosong. And the end, katakanlah 50% dari kulkas ini kosong. Kemudian dengan sistem internet tadi, dia langsung pesan ke warehouse. Oh iya. Dan dia tuh pesan sendiri. Iya benar. Bukan kita yang mesen. Iya dari AI agentnya. AI agentnya langsung pesan ke warehouse itu. Gue butuh aqua, gue butuh minum, gue butuh telur, gue butuh dan lain-lain. Langsung pesan. Bayarnya pakai apa? Oh. That's it. I think kalau untuk itu bisa pakai CBDC juga ya, atau fiat. Ya whatever. Tapi bukan dari handphone manusianya. Betul. Bayarnya bukan. Tinggal pakai smart contract-nya udah di-link lah. Iya. Tinggal transfer aja lebih gampang. Itu fungsinya kripto. Gak perlu pakai bank lagi. That's it. Iya. Di situ yang gue percaya bahwa this is become the future. Kripto ini bakalan the future itu di situ. Udah kayak ekonominya lah ya dia. Gak perlu kan manusia lagi untuk transfer pakai transfer bank. Gak perlu lagi. Bayangkan seotomatis itu, astaga naga. Semoga nggak sampai separah itu lah ya. Agak serem. Bukan separah itu. Gue malah mikirnya bahwa it's gonna be happen. Iya sih. It's gonna be happen gitu loh. Astaga. Jangan-jangan studio ini udah nggak ada lagi. Waduh, jangan dong. Loh, udah ada AI semua. Ya sih bisa dimanipulate. Maksudnya manipulate semua. Sekarang aja orang pada pakai green screen awalnya. Nanti kedepannya udah karakternya udah yang AI juga gitu ya. Terus tinggal ya udah semuanya di komputer aja. And the end tau nggak apa yang berharga dari manusia? I guess emosi kali ya. I mean, sudah sepintar-pintar. Ya, ini AI kayak kalau lu bicara tentang emosi, feelings, bau. Iya. Ini memang gue masih nanya nih, lu sebagai computer science kan. Iya. Ini satu hal yang masih belum bisa didigitalisasi. Betul, menurut aku sih masih nggak bisa masih belum bisa. Mereka cuma bisa menyusun katanya aja, tapi mereka nggak bisa feelingnya itu loh, ngerti gak? Iya, feelingnya itu yang belum bisa diterapkan di dalam teknologi, dan itu gue harap sih mungkin di quantum computing yang bisa dapat ini. Kalau sekarang sih kayaknya belum dapat. Kayak mereka masih suara kan masih bisa ya, suara, gambar, video kan semua digitalize. Cuma aku mesin nggak mungkin bisa berperasaan sih, nggak akan mungkin sih. Nah, karena mesin itu qubit bisa. Aku pernah dapat bocorannya research. Kayak misalkan bau-bauan, itu bisa nggak dikirim? Itu bisa, tapi dengan digital nggak bisa. Apaan tuh? Misalkan bau nih, gue bisa nggak kirim? Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Cuma bisa deskripsi doang. Atau misalkan feelings nih, gue feelings lu apa gimana? Gue nggak bisa kan? Tapi ternyata ada research itu bisa. Cuman komputer digital nggak bisa, hanya bisa pakai qubit, pakai quantum computing. Dan itu nanti lagi gue nggak tahu. Cuman aku masih percaya satu sih, maksudnya feeling mereka tuh cuman kayak memparsing dan berdasarkan apa yang mereka diajarin, kayak ciri-ciri orang marah gimana ya mereka bisa interpretasiin, atau enggak kalau misalnya ini kamu bisa marah gitu. Jadi kayak lebih di training aja seolah-olah mereka berperasaan, tapi nggak pure kayak kita yang punya ego gitu loh kasarnya. Nah, itulah kayak dulu cerita AI dulu. Cerita AI dulu tau nggak lu apa? If ini else, else. Ini bukan AI. Iya bukan. Nah bukan AI. Tapi kalau yang lu bilang tadi kan jadi kayak gitu kan, jadi training kan. Karena kayak if ini, else ini, then ini. If ini, then ini. Jadi terlalu banyak script. Padahal ada sistem komputerisasi yang baru yang menggunakan sistem apa sih kalau di AI itu kayak
pakai ini kan, pakai modeling stochastic kan, statistik stochastic gitu, dia modelingnya. Nah, barulah AI yang sebenarnya seperti itu. Jadi bukan if then else, bukan if then else sih, cuma lebih ke pasti gimana pun emosi kan juga hasil training lah. Maksudnya di mana orang entah dia ada bilang kan kayak ChatGPT awal-awal tuh yang bilang apakah responsnya oke gak gimana feedback user yang bikin kalau orangnya ngomong kayak gimana kita bisa interpret kalau itu tuh nada sedih atau kecewa gitu. Jadi lebih ke ya udah AI ini cuma dikasih tahu aja ciri-ciri emosi itu gimana tapi mereka tuh nggak bakal bisa berperasaan lah menurut aku gitu sih. Ya no feeling ya. Iya. Kan kita juga mau kalau enggak ya paling kita bisa kasih tahu aja kalau lu boleh marah gitu. Gitu lah paling kayak gitu. Kalau sekarang kan kayak kita ngomong ke ChatGPT ya dia nggak bisa marah balik. Nggak bisa marah. Cuma ada orang yang bikin model yang bisa ngomong kasar misalnya. Nah itu karena di promptingnya jadi kayak ini else ini gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi kayak walaupun bukan if else lah kayak mereka bisa parsingin itu sendiri lah. Gitu sih. Jadi Indian ya nggak mungkin mereka yang initiate perasaan bukan karena prompt manusia gitu loh menurut aku. Kalau lu sendiri nih, ini pertanyaan agak lumayan ribet. Kira-kira apa yang di pikiran lu? Bisa nggak semuanya itu diupload ke komputer? Semuanya. Apa yang ada di pikiran lu diupload ke memori komputer? Oh, yang di pikiran aku. Itu setahu aku emang udah bisa ya, karena kan emang udah pernah ada yang chip yang ditaruh tuh, mereka bisa baca kayak dari sinyal-sinyal saraf yang ada di otak, something like that ya. Kayak bisa diterjemahin lah. Makanya kan orang udah ada yang bisa ngontrol apa dari pikiran mereka gitu, bisa ngetik dari pikiran mereka. Nah, menurut aku sih bisa ya kalau itu. Berarti karena kan ada kalau itu memungkinkan, berarti manusia akan hidup abadi. Maybe ya. Bukan tubuhnya. Iya. Tapi pikirannya. Dan lu tahu film Surrogates? Pernah dengar doang, belum nonton kayaknya. Bruce Willis. Gimana tuh filmnya? Ya seperti yang kita bicarain sekarang. Yang dipindahin itu ya? Bukan. Apa? Jadi kayak ini sekarang kita ada di Jakarta nih ya. Gua pinjam humanoid yang ada di Hawaii nih sekarang. World control dia gitu. Enggak. Sekarang ada humanoid sekarang ada di Hawaii. Gua sewa. Ya kan? Tapi semua pemikiran dan apa itu gua di sana. Kayak gua kita aja pinjam gitu. tubuh aja di sana. Tapi gua ngerasain bahwa gua ada di sana. Kayak apa lah, mirip VR yang lebih imersif lagi lah. Iya, ya. VR yang bukan VR lagi. Gua kayak seolah-olah menggunakan tubuh robot tadi yang ada di Hawaii. Which is tubuh robot itu kayak same as like a human body. I think itu masih bisa dengan cara kalau sekarang ya itu kayak sesimpel kalau pikirin ya orang tuh bisa pakai bodysuit and a VR jadi mereka bisa nge-sense semuanya dan gitu kan? dihubungin sistem yang ada di robot itu. Itu yang ada sekarang kan? Tapi kalau di film ini kayak gue ini pesan tubuh gue di sana. Dan gue bisa ngasih tahu bahwa tubuh gue begini ya dan dia langsung 3D print di sana. Astaga itu kayak itu canggih sih kalau bisa. My God. Dan seperti yang lu bilang bahwa pikiran sudah bisa diupload ke komputer, selesai udah. Aduh, gak kebayang sih nanti ke depannya gimana ya teknologi ya. Habis kita ya, gila ya. Ini geser banget ya, kita awalnya mau ngomongin Gen Z, finance, and then kita fokus into the AI tech. Ya karena aku bilang tadi bahwa zaman itu akan berubah. Betul. Gitu loh. Artinya kita yang menciptakan dulu kayak ya kan zaman gue kan Mark Zuckerberg ya, satu umuran sama gue sama itu. Iya. Ya kan? Menciptakan Facebook, which is sekarang orang menggunakan gitu. Iya, betul. Diciptakan mungkin ya berapa 30 tahun yang lalu gitu. And then sekarang kan kalian menciptakan sesuatu kan? Gen Z menciptakan sesuatu. And what next? 30 tahun ke depan. Ya kan? Dengan apa yang kalian alamin sekarang, kemajuan teknologi sekarang. Betul. Itu kayak sesuatu yang nanti mainstream lah. Anti mainstream banget. Jadi menurut aku ya kalau kayak gitu pasti matilah mereka yang nggak melek teknologi. Kadang-kadang aku berpikirkan Feb, kayaknya waktu di dunia ini kita udah singkat aja.
Oke Feb, gak kerasa udah 1 jam nih. Seru ya ngomongnya. Seru banget ya. Kayak ngalir. Sampai kadang-kadang gue kayak terdiam, akhirnya gue terdiam kayak it's gonna be true gitu loh. Iya sih. Yang kayak Ready Player One lah kalau yang aku tahu, mirip-mirip itu kayak nanti. Tahu kan? Kalau itu filmnya? Film apa? Ready Player One. Oh nggak tahu gue tuh. Oh nggak tahu itu yang kayak orang tuh udah imersif banget kayak bisa pakai bodysuit dan mereka semua main di virtual world gitu. Oh virtual world langsung gitu ya? Iya tapi mereka masih pakai kayak alat kayak bodysuit lah kayak sekarang dengan VR. Tapi akhirnya dunia mereka yang aslinya di buminya tuh udah rusak. Udah rusak. Jadi mereka lebih live in the virtual world aja gitu loh kebanyakan. Gitu sih. Itu yang kita baru bangun kemarin ya metaverse ya. Kan metaverse udah mati. Mungkin metaverse istilah doang. Artinya kan udah mati nih. Mungkin akan muncul lagi. Ya lebih ke virtual world yang makin imersif lah. Iya makin imersif ya. Ya apa? Oke Feb. Oke. Makin panjang kita makin luar biasa sih. Oke, kita pesan terakhir buat anak-anak mungkin yang seumuran lo untuk memahamin gimana sih dunia mungkin Web3 akan menjadi acuan lah untuk masa depan kalian seperti apa kira-kira? Yang pasti kalau sekarang mumpung maksudnya AI emang belum take over, cobalah manfaatin yang sebisanya kayak misalnya manfaatin buat biar coding lebih efisien, bikin script konten lebih cepet gitu-gitu ya. Atau mungkin kayak Pak Bel ya pakai jadiin editor ya, ya kan. Kalau emang udah sesuai gitu kan, seleranya emang memadai kan. Sekarang juga banyak lah AI yang bisa kita pakai. Cuman yang pastinya kita harus terus naik teknologi lah ya. Maksudnya mungkin alasan aku pindah ke Web3 juga karena lebih cepet adopt to new teknologi, sedangkan kalau kebanyakan perusahaan yang kasarnya web tuh coba lebih cautious, lebih pelan ya kan, karena takut ada impact gimana gitu kan. Ya kita harus ikutin lah gimana perkembangan teknologi. Yang terbaru sekarang. Jadi lu merasa bahwa Web3, blockchain dan crypto adalah new teknologi yang harus dipelajarin ya? Betul, harus karena ya, menurut aku itu sesuatu teknologi yang bakal banyak dipakai ke depannya ya, terutama dari teknologi sendiri ya. Kayak gimana sih kita identify as a human, misalnya sekarang World ID gitu World ya, ID, yang iris scanning punya passport digital and stuff. Kalau enggak gimana kita bisa bedain AI and human lagi kalau cuma dari social post doang gitu kan. Gitu sih kan, makanya sekarang juga semua postingan ditandain tuh kalau ini AI generated kan, kayak misalnya di Instagram ya kalau nggak salah udah ada kayak gituan. Gitu sih, jadi kayak harus karena kadang ada yang bilang kita buat AI sendiri nggak tahu itu kalau itu AI. Oh, mungkin bisa dikasih tahu karena kalau kita harus tanya, manusia yang menentukan bahwa itu AI. Betul, karena ya sepinter-pinternya AI itu semua kan sebenarnya ciptaan kita aja yang bikin dia lebih ada function, entah dari more data access yang dikasih kah gitu loh, atau enggak goals yang kita set gitu loh. Jadi mereka tuh belum punya kayak kehendak sendiri dan seharusnya jangan sampai ada. Lebih ke kalau kita udah set dia goal ini ya mereka bakal ngelakuin apapun untuk nyampe goal itu aja. Cuman kan Indian itu mesinnya kita bisa shutdown ya harusnya gitu ya. Kalau menurut lo mereka ini misalkan ya orang-orang seumur kamu bagusnya belajar di mana? Belajar apa nih? Belajar tentang crypto, AI. Ya kalau aku selalu saranin ya use aja lah free knowledge. I mean internet tuh banyak banget lah sumber pengetahuan gratis. Niatin aja, walaupun pasti banyak juga yang ngasih kelas. Cuman ada juga kelas berbayar. Cuman banyak juga kok sumber gratis tuh cukup banget sih. Aku sendiri aja masih pakai yang gratis gitu. Iya, pakai yang gratis saja sudah powerful, apalagi yang ini ya. Yang penting minat aja sih ya, kemauan minat ya. Sih, iya. Soalnya gimana ya, orang tahu ada sumber knowledge yang gratis pun kalau nggak dimanfaatin nggak ada juga hasilnya gitu ya. Dan aku juga banyak kan sering tuh dapet DM kayak mau mulai belajar Web3 dari mana ya? Googling kayak penasaran apa, cari tahu gitu loh. Atau nggak manfaatin AI yang ngajarin gitu loh. Kan AI is a teacher juga ya. Iya, is a teacher ya. Kayak jadi anak gue itu pakai Gemini itu ya as a teacher. Makanya. Dia tanya apa seluruh dunia dia jawab semua. Wah. Iya, makanya emang harus manfaatin lah teknologi gitu loh. Iya betul ya. Dulu jujur aja ya, aku masih anti coding pakai AI. Sekarang aku tiap kali ada project pasti langsung bukanya ChatGPT. Langsung aku kasih tahu apa. Tinggal copy paste, testing, ada bug copy paste lagi. Iya copy paste lagi. Paling lebih ke pastinya respons AI kan masih
sebagus apa prompt dari manusianya juga. Iya, prompt dari kita sendiri. Jadi dia itu pasti juga bagus. Terlatih gitu. Selama kita memberikan dia inputan yang perfect dengan apa yang kita inginkan, dia pasti mengeluarkan output yang luar biasa. Iya. Paling ya harus jagolah AI promptingnya. Iya, AI prompting. Lama-lama ada kelas AI prompting ya. Itu, ya. Lama-lama ya. Tapi sekarang kan orang semua lagi belajar juga buat prompting yang benar. Cuman kebanyakan kayaknya masih kayak singkat-singkat kayak ngechat sama orang ya. Iya, ya kayak ini coba buatkan saya ini kan. Ya udah gitu. General kan. Tapi kalau begini rambutnya detail, begini, warna gitu. Begini, salurnya, wah kan pasti mereka bisa buat. Iya. Cuman ya kita coba buatkan ini. Ya coba kan katanya. Iya. Oke Feby, gak kerasa kita mungkin udah di penghujung waktu. Jadi teman-teman maaf ya kita terlalu banyak hal yang kita bicarakan karena memang Feby ini selain konten creator dia juga seorang computer science, juga smart contract developer. Jadi banyak hal lah yang kita bisa belajar dari dia. Terutama sebenarnya apa yang kita pelajarin hari ini adalah persiapan ya terutama anak-anak Gen Z lah yang bisa dibilang agak jauh berbeda nih pola pikirnya dengan masa-masa milenial dan sebelumnya. Jadi bagaimana sih kalian mempersiapkan hidup kalian dan diri kalian ke depannya yang tanda kutip ya the world without money gitu ya. Bagaimana mempersiapkan kalian tetap mendapatkan duit bahkan lebih dari apa yang kami dapatkan dengan menggunakan tools-tools maupun produk-produk yang sudah ada sekarang, terutama di AI dan blockchain. Jadi semoga kalian mendapatkan pelajaran dari sini dan teruslah berkreativitas dan tetap belajar tentang apa yang kalian perlu kalian tahu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di next episode. Dah.